do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. Halo guys, Yasin trip lagi. Kali ini aku mau berbagi pengalaman eksplorku di Malang selama 5 hari. Di sini kita akan menelusuri berbagai tempat seru dan juga menarik. Mulai dari menikmati keindahan Gunung Bromo, melihat ratusan jenis kendaraan di Museum Angkut, sampai melihat berbagai satwa di Jatim Park. Selain lokasi wisata, di sini aku juga akan bahas hotel tempat kita beristirahat dan juga kereta yang mengantarkan kita dari Jakarta menuju Malang. Jadi, gimana keseruan perjalanan kita? Langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, kali ini kita berangkat dari Jakarta menuju Malang menggunakan kereta ekonomi Majapahit. Harga tiketnya sekitar 270.000 per orang. Kita berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar pukul 17.40 sore dan tiba di stasiun Malang pada pukul 6.28 pagi. Meskipun masuk kategori kereta ekonomi, tapi kereta ekonomi New Generation ini punya fasilitas yang mirip dengan kereta kelas premium. Mulai dari pintu otomatis, kursi nyaman yang bisa diputar 180 derajat, stop kontak di setiap kursi, toilet super lengkap, sampai restoran yang keren banget kayak gini. Dan setelah menempuh perjalanan semalaman, akhirnya kita sampai juga di stasiun Malang. Karena nggak mau membuang waktu, kita langsung menuju destinasi pertama kita di kota Malang ini, yaitu Kampung Warna-Warni Jodipan. Yuk kita lihat kayak gimana keseruannya. Sekarang kita ada di pintu masuk Kampung Warna. Untuk masuk ke sini tiketnya cukup ramah di kantong, cuma sekitar 5.000 per orang aja. Memang di sini nggak ada wahana atau aktivitas khusus yang bisa dicoba. Tapi yang jadi daya tarik utamanya adalah banyaknya spot foto menarik yang tersebar di berbagai sudut kampung ini. Jadi buat kalian yang suka foto-foto, tempat ini cocok banget buat masuk daftar kunjungan kalian. The sun's up Monday. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the... Nah, setelah pos keliling dan foto-foto di sini, kita langsung lanjut menuju hotel buat check-in dan istirahat. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a... Sekarang kita ada di Ubud Hotel. Sesuai namanya, hotel di Malang ini punya nuansa Ubud Bali yang kerasa banget. Mulai dari desain bangunan sampai dekorasi di setiap sudutnya, semuanya dibuat dengan sentuhan khas Bali yang bikin suasananya jadi unik dan nyaman. Nggak cuma dari desainnya aja, menu yang tersedia di restorannya juga mengusung cita rasa khas Bali. Arsitektur hotel ini juga cukup menarik. Bangunannya dibuat bertingkat dan punya banyak area yang bisa dieksplor. Menariknya lagi, hotel ini memiliki 2 lokasi berbeda. Tapi tenang aja, di masing-masing lokasi tetap tersedia fasilitas kolam renang buat para tamu. Untuk restorannya sendiri memang cuma ada di salah satu lokasi. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena pihak hotel juga menyediakan mobil shuttle yang siap mengantar tamu bolak-balik antar lokasi secara gratis. Di paket menginap yang kita ambil juga udah termasuk sarapan yang disajikan secara prasmanan. Jadi kita bisa ambil sendiri menu yang kita mau. Dan kira-kira kayak gini tempat istirahat kita untuk beberapa hari ke depan. Nah, setelah ini kita memutuskan untuk istirahat lebih awal, karena besok paginya kita bakal berangkat menuju destinasi utama kita, yaitu Gunung Bromo, salah satu destinasi wajib kalau main ke Malang. Sekarang kita ada di Gunung Bromo. Sebenarnya aku pengen ngerekam perjalanan kita dari hotel sampai ke sini. Tapi sayangnya di perjalanan gelap banget. Jadi nggak banyak footage yang bisa diambil. Tempat pertama yang kita kunjungi di sini yaitu Bukit Kingkong. Di sini rencananya kita mau menikmati sunrise dengan pemandangan dari atas bukit. Tapi sayangnya pas kita datang mataharinya tertutup awan. Jadi sunrise-nya nggak terlalu kelihatan. Setelah dari Bukit Kingkong, kita lanjut turun menuju Padang Savana. Jujur aja, pemandangan selama perjalanan ke sana bagus banget. Kurang lebih kayak gini nih suasana dan pemandangannya. Sekarang kita ada di padang rumput savana. Di sini driver kita bakal milihin spot foto terbaik buat kita. Suasana dan pemandangan di sini benar-benar luar biasa, guys. Emang ciptaan Tuhan gak ada tandingannya ya. Di sini kita ngambil beberapa foto sebelum lanjut lagi menuju spot berikutnya. Till the sun's up Monday.
We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Sekarang kita menuju spot berikutnya yang gak kalah cantik, yaitu Pasir Berbisik. Tempat ini merupakan hamparan pasir luas yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan. Suasananya juga unik karena rasanya kayak lagi berada di tempat yang benar-benar berbeda dari destinasi sebelumnya. Your blue eyes, if we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Dan perjalanan kita di Bromo ditutup dengan mengunjungi Bromo Hillside. Dari tempat ini kita bisa menikmati pemandangan kawasan Bromo secara luas dari ketinggian. View-nya benar-benar keren dan cocok banget buat jadi penutup perjalanan kita hari ini. Selain menikmati pemandangan, di sini juga tersedia berbagai minuman dan snack yang bisa kalian pesan sambil bersantai. Cocok banget buat istirahat dan recharge tenaga setelah seharian menjelajahi Bromo yang cukup melelahkan. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Sekarang kita ada di Jatim Park 2. Tempat ini bisa dibilang salah satu kebun binatang modern yang ada di Malang, dengan koleksi hewan dari berbagai negara. Tapi di video kali ini kita nggak bakal terlalu fokus ngebahas hewan-hewannya ya. Kita lebih pengen lihat apa aja yang bisa dilakukan dan dinikmati di tempat ini secara keseluruhan. Jadi nanti kita cuma bahas sedikit soal hewannya dan lebih banyak fokus ke wahana, fasilitas, dan keseruan yang ada di sini. Ya udah, daripada penasaran, yuk langsung kita masuk dan mulai explore. Hal menarik pertama yang kita temuin di sini adalah adanya papan permainan edukasi yang tersebar di berbagai titik. Menurutku ini menarik banget, apalagi buat anak-anak yang lagi belajar mengenal berbagai jenis hewan. Di setiap papan ada berbagai kuis dan permainan seru yang bisa dicoba sambil jalan-jalan. Jadi selain buat hiburan, ada juga unsur edukasi yang bikin pengalaman di sini jadi lebih menarik. Selain itu, di sini juga ada area khusus memberi makan hewan secara langsung. Ini jadi salah satu aktivitas yang menarik, terutama buat anak-anak yang pengen berinteraksi lebih dekat dengan hewan. Selain seru, pengalaman seperti ini juga bisa membantu anak-anak jadi lebih berani dan lebih mengenal berbagai jenis hewan secara langsung. Bukan cuma hewan darat aja, di sini juga ada area akuarium yang menampilkan berbagai jenis hewan air dari berbagai tempat. Koleksinya cukup banyak dan beragam, jadi seru banget buat dijelajahi satu persatu. Soal makanan, kalian juga nggak perlu khawatir. Jatim Park 2 punya food court yang cukup besar dengan pilihan makanan yang beragam banget. Selain itu, di beberapa titik juga tersedia stand makanan dan snack buat kalian yang cuma pengen ngemil atau isi tenaga sebentar sebelum lanjut keliling. Jadi nggak perlu takut kelaparan meskipun seharian eksplor tempat ini. And if we don't wanna, we don't ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a... Enggak cuma soal hewan, di Jatim Park 2 juga ada berbagai wahana seru yang berada di area Fantasyland. Bisa dibilang area ini jadi tempat khusus buat bermain dan menikmati berbagai wahana yang tersedia di sini. Suasananya juga cocok banget buat istirahat sejenak setelah capek keliling melihat berbagai koleksi hewan. Jadi sebelum lanjut explore area berikutnya, nggak ada salahnya buat mampir dan menikmati keseruan di sini dulu. Selain itu, di sini juga ada drive-thru park. Di sini kita bakal diajak berkeliling menggunakan mobil shuttle untuk melihat berbagai hewan dari area yang berbeda. Selama perjalanan, pemandu juga bakal menjelaskan informasi menarik tentang hewan-hewan yang kita lihat di sepanjang rute. Serunya lagi, di beberapa titik kita juga bisa memberi makan hewan secara langsung tanpa perlu turun dari kendaraan. Jadi kita bisa berinteraksi dengan hewan dari atas mobil sambil menikmati perjalanan. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79.
Selain itu, kita juga sempat nonton LED live show yang ada di sini guys. Pertunjukan ini menampilkan para dancer dengan kostum LED yang menyala dan berubah-ubah mengikuti musik. Nah, kira-kira kayak gini nih penampilan mereka. Bartender, I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Setelahnya, kita lanjut berkeliling lagi melihat berbagai hewan yang ada di sini. Sampai akhirnya tempat ini tutup guys. Oh, nice. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. Di hari keempat ini, kita bakal mengunjungi destinasi penutup kita, yaitu Museum Angkut. Museum Angkut adalah museum transportasi dan taman bermain tematik pertama di Asia Tenggara. Di sini kita bakal melihat berbagai koleksi kendaraan dari berbagai zaman dan berbagai negara. Kita datang cukup pagi, bahkan sebelum tempat ini dibuka untuk pengunjung. Karena itu, kita juga sempat melihat upacara pembukaan sebelum museumnya mulai ramai dikunjungi. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Nah, sekarang kita udah sampai di zona utama Museum Angkut. Di area ini terdapat berbagai koleksi sarana transportasi dari berbagai zaman yang disusun secara menarik. Enggak cuma mobil aja, di sini juga ada berbagai koleksi motor dan kendaraan lainnya yang pernah digunakan dari masa ke masa. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan dan evolusi sepeda. Buat kalian yang suka dunia otomotif, area ini pasti menarik banget buat dijelajahi. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat. Selanjutnya kita masuk ke zona edukasi guys. Di area ini kita bisa belajar lebih banyak tentang sejarah perkembangan transportasi dari masa ke masa. Jadi selain seru buat jalan-jalan dan foto-foto, ada juga sisi edukatif yang bikin kunjungan ke sini jadi lebih menarik. Right here. And there ain't a palm tree inside, but there's not a Setelah itu kita lanjut menuju salah satu area yang cukup menarik perhatian, yaitu pesawat kepresidenan Indonesia. Di sini juga tersedia jasa penyewaan kostum buat kalian yang pengen foto-foto dengan seragam pilot. Dan kira-kira seperti ini nih suasana di dalam pesawatnya guys. Let's not waste it, cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Rute selanjutnya kita bakal masuk ke area Batavia. Di zona ini kita bisa melihat berbagai koleksi kendaraan dan sarana transportasi yang pernah digunakan di Jakarta pada zaman dahulu. Suasananya juga dibuat mirip dengan Batavia tempo dulu. Jadi berasa kayak lagi jalan-jalan ke masa lalu. Buat kalian yang suka sejarah atau suasana klasik, area ini pasti menarik banget buat dieksplor. Yuk kita lihat ada kendaraan apa aja sih di sini. Your blue eyes, if we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Selanjutnya kita masuk ke area Gangster and Broadway. Area ini punya suasana yang beda dari zona-zona sebelumnya, dengan nuansa jalanan klasik yang keren banget buat foto-foto. Dan yang paling menarik, di sini nanti bakal ada pertunjukan seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Daripada penasaran, yuk kita lihat seperti apa keseruannya. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan melewati beberapa zona lainnya. Mulai dari zona Italia dengan berbagai koleksi mobil khas Italia, kemudian zona Inggris dengan koleksi kendaraan dari Inggris, hingga zona Las Vegas yang punya suasana dan koleksi kendaraan yang gak kalah menarik. Tapi masih ada satu hal seru lagi sebelum kita benar-benar keluar dari tempat ini. Di area pintu keluar ternyata ada wahana kereta yang cukup unik. Saat kita berada di dalamnya, keretanya dibuat bergoyang dan bergerak seperti kereta sungguhan. Jadi rasanya benar-benar seperti sedang ada di dalam kereta api. Dan itulah keseruan kita di destinasi terakhir perjalanan kita kali ini. Gak kerasa, keesokan harinya udah jadi hari terakhir kita di Malang. Di hari terakhir ini kita cuma berkeliling mencari oleh-oleh di beberapa tempat sebelum akhirnya pulang. Tapi ada satu toko oleh-oleh yang menurutku cukup lengkap, yaitu Ken Dedes. Mulai dari pakaian, aksesoris, makanan khas, sampai mainan, semuanya tersedia di sini. Jadi kalau kalian masih bingung mau cari oleh-oleh apa buat dibawa, tempat ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Dan dengan itu berakhirlah perjalanan kita di Malang. All this
Nah, itu dia pengalaman eksplor kita di Malang. Kira-kira lokasi mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Kalau punya rekomendasi tempat seru lainnya, share juga di bawah guys. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan trip seru berikutnya. Buat kalian yang lagi cari tempat makan atau wisata di Malang dan kota lainnya, juga bisa cek playlist di channel ini ya. Thanks for watching and see you on the next trip. It's wherever we make it.